Hai guys, I'm Tamano and welcome back to my channel. Oke, sesuai dengan judulnya, ini adalah kali pertama gue untuk nge-review makanan gitu ya. Kan biasa kita dari kemarin nge-review gadget gitu kan, home appliances terutama kayak AC, mesin cuci segala macem. Sampai terakhir kemarin itu adalah vacuum cleaner mini dari Xiaomi. Nah sekarang ini adalah debut pertama gue untuk review makanan. Nah sebenarnya makanan di sini juga bukan makanan yang memerlukan skill atau kemampuan yang tinggi dalam menilai makanan, enggak. Jadi ini sebenarnya lebih kepada selera ya. Jadi kalau misalnya kalian nonton video ini yang nggak satu selera sama gue, jadi sorry, karena kan makanan itu gini, menurut gue makanan itu ada yang makanan enak dan itu masuk ke selera kita, ada makanan yang mungkin rasanya enak tapi nggak masuk di selera kita. Kayak misalnya gini, kalau buat gue pribadi, makanan Korea itu makanan yang enak, tapi gue nggak bisa makan itu untuk daily consumption gue. Kenapa? Karena mereka itu bukan makanan yang cocok dengan selera gue. Semua makanan Korea itu kan biasanya ada gochujangnya kan, gitu, yang kayak kalau kita tuh dibilangnya cabe dan sekaligus terasi lah gitu di Indonesia, ini versi Koreanya. Nah, gak semua makanan Korea itu bisa gue makan yang mengandung gochujang gitu. Nah, kayak gitulah contohnya. Jadi ada makanan yang enak ya guys ya, makanan enak yang memang cocok dengan selera kita, ada makanan yang enak tapi tidak masuk di selera kita, which itu tidak bisa menjadi daily consumption untuk kita. Oke, dan juga ada makanan yang standar-standar aja, maksudnya gini, dia nggak punya nilai lebih untuk yang bisa menyajikan rasa yang enak banget gitu, yang enak lah gitu, atau dibilang gak enak juga nggak, jadi dia di tengah-tengah, ibaratnya nggak ada kesalahan dalam segi pemasakannya, begitu teknik memasaknya maupun komposisi bahan baku atau bumbunya B aja. Tapi ada juga yang bener-bener nggak enak banget karena memang mungkin dari segi teknik masaknya kurang atau mungkin bumbunya juga ada kesalahan bumbu di sana gitu kan. Nah, oke, jadi kayak gitu prolognya ya. Nah, di sini gue udah ada makanan, sebenarnya makanan yang udah lama banget dari zaman gue SD. Ini makanan udah ada sebenarnya, cuman ada peningkatan gitu ibaratnya, bukan peningkatan ya, ada pengembangan gitu dari McD dalam membuat seri ini, yaitu Prosperity. Nah, dulu zaman gue SD, Prosperity itu cuma satu macem, ya cuman roti ban panjang, kayak kalau donat tuh kayak donat Jack ya kalian. Sorry kalau gue salah. Cuman kayak roti panjang, ada wijen, dalamnya pakai beef yang pakai saus black pepper, pakai bawang bombay, udah, that's it. Nah sekarang sesuai dengan judulnya, McD ada yang versi fishnya. Mungkin ini bukan menu baru, ini kayak menu yang di recall aja gitu ya. Menu yang memang udah setiap tahun nih ada. Nah cuman gue emang pengen nge-review aja gitu, ini versi gue. Jadi buat kalian yang mungkin nggak satu selera sama gue, yang mohon maaf ya. Jadi selera yang satu selera aja mungkin agree sama gue. Kayak di sini gue udah ada menu yang emang menjadi menu seasonalnya McD. Ini bukan tahun kan. Di sini gue masih belum gue buka, masih dibungkus gitu ya. Di sini gue belinya ada 3 menu. Ada 2 menu aja. Yang pertama adalah Beef Prosperity Curly Fries Large dengan pomegranate fish. Ya, sodanya ini pomegranate fish-nya. Ini kayaknya ada sirup delimanya ya di sini. Terus pakai soda plus es batu. Nah, ini gue beli paket yang beef sama yang fish prosperity yang ala carte gitu. Jadi gue cuma pengen nyobain curly fries sama pomegranate-nya. Jadi gue nggak perlu mengulang beli paket yang berbeda. Untuk harganya sendiri di sini untuk Beef Prosperity Curly Fries Large dengan pomegranate fish yang paket ini harganya 68.000. Nah, sementara untuk Fish Prosperity a la carte harganya 45.500 plus takeaway charge-nya 2.000. Ini gue beli di Gojek, jadi Gojek. Dan total yang gue bayar adalah 119.500. Ongkirnya dari Gojek gue nggak inget ya, mohon maaf. Gue takeaway-nya 2.000 aja deh. Langsung aja kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa gue tidak mengkat-kat. Maksudnya gini, ada bagian yang gue cut, tapi gue biasanya nih ngomong satu kali aja gitu. Gue satu kali cut biasanya, karena gue malas ya. Oke.
kenapa dia meletakkannya seperti ini. Oke. Bentukannya gini ya guys, curly fries-nya. Jangan kita makan dulu, tangannya apa? Ini yang fish, ya dia di bagian fishnya ditekan. Dan ini adalah yang beef. Berantakan guys, mohon maaf. Ini yang beefnya, ya bagian beefnya ditekan sama mbak-mbaknya ya, atau mbak-mbak mas-mas. Sausnya juga nggak gitu banyak apa, tapi gue saus McD banyak banget sih di plus sedotan. Kalau fish biasanya dia pakai sedotan kan. Oke. Ini berhubung di dalam ini sayang ya masih banyak yang curly fries. Gue pikir curly friesnya itu bakalan kayak kalau kalian pernah makan curly friesnya Awe, dia kan kayak nyatu gitu kan, dia kayak twister gitu. Nah ini ternyata untuk curly friesnya entah karena sudah dingin bentuknya kayak gini tuh. Ini udah mulai dingin segini ya, porsi large tuh segini loh guys. Ini porsi large, agak sedikit ya kawan-kawannya. Kita coba deh rasanya deh. Ya rasanya kayak French fries McD biasa pada umumnya, cuman bentuknya agak bulat, nggak rata sih, ada yang bulat, ada yang kayak gini-gini bentuknya. Dingin. Karena jarak rumah gue dengan McD di sini sekitar 2,7 kilo. Nothing special, jujur li. Mungkin kalau misalnya dibikin rating tuh skor 1 sampai 5 ya. Ini di angka 3 lah, biasa aja, tengah-tengah gitu. Dibilang gak enak juga enggak, dibilang enak tentu tidak gitu. Mungkin memang kita harus pakai saus ya. Oh ya, posisi gue sekarang tuh lagi di Gorontalo. Kalau gue suka merhatiin, saus yang diproduksi McD untuk wilayah Jakarta sama Gorontalo tuh kayaknya agak beda. Mungkin kalau misalnya kalian beli McD yang, kalau posisi kalian Jakarta, itu biasanya Lasal Food deh kalau nggak salah. Kalau ini PT Sekar Laut Sidoarjo, jadi kayaknya emang regionnya beda gitu. Jadi kalau misalnya buat kalian yang mungkin dapatnya Lasal Food, ya rasanya seperti itu gitu. Kalau ini menurut gue rasanya agak sedikit mirip sama saus yang produksinya Lasal Food, cuman agak sedikit beda aja gitu. Ini kita pakai saus ya. Tetap tidak mengubah pendirian gue. Nah, kita akan coba yang beefnya dulu ya. Oke, jadi seperti ini, dikasih bungkus lagi, kasih wrap lagi dengan menggunakan kertas. Oh, berantakan. Kayak gini ya. Tuh, kebalik. Ini kayak gini. Nah, ini bannya ini loh, bannya ini kan panjang ya, memang dari dulu kayak gini kan gitu. Nah, kalau kita buka, ini versi Gorontalo ya guys ya. Dan McD di sini cuma ada satu. Nah, ini sini nih. PT-nya panjang, pakai saus black pepper. Bawang bombaynya juga segini, nggak banyak. Sausnya juga nggak banyak, segini doang. Nggak apa-apa. Kadang kalau gue pribadi bukan tipikal orang yang suka dengan rasa saus black pepper. Jadi buat gue ini good point buat gue. Jadi nggak terlalu apa ya? Kan merica itu agak pedes di tenggorokan, beda sama cabai kan. Kita coba aja. Satu rasa yang mencolok banget begitu pertama kali gue kunyah adalah asin. Gue nggak tahu nih asinnya dari beefnya
atau dari saus black peppernya. Yang jelas rasa pertama yang sangat-sangat gue rasakan dan yang paling dominan ini adalah asin. Nomor 2-nya baru black pepper sausnya. Sebenarnya black peppernya sih ya rasa saus black pepper pada umumnya sih menurut gue ya emang kayak gini rasanya gitu. Tapi karena rasa asin ini sih yang menurut gue agak mengganggu ya, dan gue nggak suka makanan yang asin gitu. Gue mending makanan yang pedes dibanding makanan asin. Jadi kalau dari segi beef patty-nya sih biasa aja, maksudnya kadang ada burger yang patty-nya itu juicy kayak ada air-airnya gitu, ini sih enggak, biasanya cuman oke aja gitu kan. Nah rasa sausnya sih sepertinya yang sedikit asin gitu, asin bukan yang sedikit asin lah gitu, menurut gua asin. Terus untuk bawang bombaynya sendiri sebenarnya porsinya pas ya segini, cuman mungkin bisa disebar di seluruh area kali ya, jadi nggak berkumpul di satu titik gitu. Jadi mungkin bisa ditaruh, diletakkan, disebar di seluruh wilayah permukaan patty-nya. Jadi ketika lo makan dari awal sampai akhir tetap lo dapat kombinasi patty, bun atau rotinya sama si bawang bombaynya. Jadi lo dapat itu terus-terusan gitu ya. Jadi kalau misalnya gue bikin skor 1 sampai 5, ini 3 gitu. Ya, bukan yang nggak enak, tapi bukan berarti enak gitu. Jadi gue nggak bisa bilang ini enak, tapi gue juga nggak bisa bilang ini nggak enak gitu. Jadi ini skornya 3. Oke, kita lanjut yang fish. Sama juga untuk wrappingnya dia pakai kertas, ini kertas nasi lah ya kalau gue bilang. Sama juga posisinya juga dia terbalik ya guys, seperti ini. Nah ini nih kalau ngeliat fish patty-nya, ini gue teringat akan satu hal. Kayak ini kalau kalian lihat, ini bentuknya tuh kayak fish and chips-nya McD. Kalau masih ada, kayaknya udah nggak ada sekarang. Apa gue yang nggak tahu ya. Sorry kalau gue salah. Kita buka. Nah maksud gue kayak gini. Ini dia di semua sisinya ada bawang bombaynya gitu kan. Jadi kita tetap bisa merasakan kombinasi antara patty, bun sama si bawang bombaynya sampai habis gitu ya. Ini udah jatuh-jatuhan. Kita coba aja. Dan bentuk patty ikannya menurut gue mirip sama kalau kalian beli nasi yang ada rica-rica, menu apalah itu, pokoknya menu ikan lah pakai nasi. Ini mirip sih. Kita coba aja. Ini lebih asin lagi daripada yang beefnya menurut gue. Berarti bukan salah sausnya, berarti kalau menurut gue ya ini bukan salah, mungkin komposisi garam di dagingnya yang sedikit lebih banyak gitu. Jadi clear nih menurut gue yang bikin asin banget itu adalah bukan saus black peppernya, tapi patty-nya. Atau mungkin sausnya memang udah asin, karena yang ini dagingnya nggak gitu asin, tapi ini ikan asin banget menurut gue. Dan gue nggak bisa nyamain ikan ini fish prosperity dengan beef prosperity. Jadi gue akan turunin ini 2,5 ratingnya gitu. Nah, dan mungkin kalau misalnya buat kalian harga satu biji gini 45.500 ala carte sama dengan apa nih paketnya gitu ya yang kebetulan large 68.000, pricing nggak ya standar McD segitu gitu kan. Dan menurut gue McD itu nggak mahal-mahal banget. Ini kayak gini ya, kita move aja deh ya, kita ke pomegranate-nya. Kenapa ya dibikinnya tuh sedotannya kayak gini gitu, kenapa nggak dibikin satu sisinya tajam? Jadi gue nggak effort gitu loh, kayak ini kayaknya saus ya, entah saus atau kita
kita aduk-aduk. Kita yang atas deh, kita nggak sampai atas ya. Lihat ya di sini, gue nggak sampai bawah. Pengen tahu rasanya. Rasanya itu kayak wangi pengharum mobil kalau menurut gue. Dan kayaknya rasanya hampir sama kayak Sakura Fish deh, mirip-mirip gitu wangi-wanginya gitu. Ya oke aja sih. Emang kayak gitu rasanya gitu kan. Mungkin kalau misalnya ini ditambahin sama es krim ya, dikasih float gitu, mungkin akan membantu rasanya lebih creamy. Tapi mungkin kalau buat kalian yang lebih suka minum fish, apapun jenis fishnya tanpa float ya silakan. Tapi kalau gue sih merasa ini lebih enak pakai float sih, gitu, lebih seger gitu. Jelly guys, ternyata ada jelly-jelinya dikit. Ini oke aja, 3 lah. Gue nggak bisa bilang ini gak enak juga gitu. Oke, jadi itu ya guys ya menu Prosperity McD, baik yang beef, fish plus curly fries-nya gitu. Dan kalau misalnya kalian gak setuju dengan selera gue ya silakan, karena balik lagi yang namanya makanan, kita nggak bisa maksain selera mulut kita dengan orang lain atau maksain selera orang lain ke mulut kita gitu. Karena kan kita lahir besar dari keluarga yang berbeda-beda gitu kan. Ada yang dari kecil senang pedas, ada yang dari kecil senangnya gurih, ada yang senangnya tuh pokoknya beda-beda lah gitu. Jadi kita nggak bisa mengatakan selera. Tapi kalau menurut gue, ini honest review, menurut gue sih ini B aja gitu. Tapi terkhusus untuk yang fish, buat kalian yang nggak suka asin kayak gue, mending nggak usah, mending beli yang beefnya aja gitu. Oke, thank you udah nonton untuk video kali ini. Ini video pertama kali. Kalau misalnya kalian suka gitu ya, gue mau review makanan, insya Allah nanti gue akan bikinin lagi yang versi makanan. Jadi kita nggak bahas melulu tentang gadget. Oke, Tamano pamit, jangan lupa subscribe, juga like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Oke, Tamano pamit undur diri, see you on the next video. Have a nice weekend.